Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayatal hasanata tamhuha wa khuliqan nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita. Yang karena nikmatnya itu jualah di pagi hari ini kita kembali dipertemukannya di ruangan Masjid Al-Furqan ini untuk melanjutkan kajian atau taklim yang secara rutin setiap minggunya, setiap hari Ahad pagi dilaksanakan di sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pagi ini kita akan mengulas sedikit tentang dua kalimat syahadat. Sudah kita pahami, sudah kita hafal barangkali dengan kalimat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat itu disebut dengan dua kalimat syahadat karena terdiri dari dua persaksian. Yang dengan dua kalimat itu apabila sudah diucapkan, maka resmilah seseorang masuk ke dalam agama Islam. Dan dengan kalimat itu pula, andai sampai mati dijaga kalimat itu tanpa dinodai dengan kesyirikan, maka jaminannya adalah dakhalal jannah, kata Rasulullah. Nanti insya Allah kita rayakan. Nah itu kalimat syahadat yang sudah kita ketahui. Ya. Di rukun Islam dia termasuk rukun yang pertama. Maka setelah mengucapkan itu konsekuensinya rukun kedua, ketiga, keempat dan kebaikan-kebaikan lain harus kita laksanakan. Nah, sebelum saya uraikan itu, kita lihat dulu dalil dua kalimat syahadat itu di Al-Quran di mana. Ibu dan bapak-bapak, nanti buka surat ke-7 ayat 158. Itulah dalil dua kalimat syahadat. Surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 158. Ayat tersebut berbunyi, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Al-Quran surat nomor 7 ayat 158. Artinya katakanlah hai manusia,
Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain dari Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Karena itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi dalil dari mana dua kalimat syahadat itu? Terdapat dalam surat ke-7 ayat 158. Di sana Allah berfirman, "Qul," katakanlah. Ini fi'il amar, Allah memerintahkan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi qul di situ khitabnya Rasulullah. Katakanlah Muhammad. Apa yang harus dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah, kasih tahu seluruh manusia, siapa saja, apakah kulit putih, kulit hitam, bahasa Eropa, Asia, Amerika, Australia, pokoknya seluruh manusia, beritahu, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah jami'ah, kepada seluruh manusia, tidak terbatas kepada lokal. Inilah yang membedakan Rasul atau Nabi sebelumnya dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasul sebelumnya hanya lokal, hanya untuk Bani Israel saja misalnya, ya. Kalau Rasulullah seluruh. Oleh karena itu dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang pernah mendengar namaku namun dia tidak beriman kepadaku, maka tempatnya di neraka. Siapa saja yang mendengar, apakah dia agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Yahudi, dia pernah mendengar nama Rasulullah tapi tidak ikut, maka tempatnya di neraka. Jadi Rasulullah diutus untuk seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nazira. Sabah ayat 28. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad illa kafatan lin-nas, kecuali untuk seluruh manusia. Untuk apa? Basyirah wa nazirah, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allazi kembali kepada Allah yang memiliki atau baginya kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang memiliki kerajaan langit dan bumi seluruhnya, hanya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memiliki mulkus samawati wal ardh. Allah yang memiliki. Jadi kalau Allah ingin berbuat apa saja terhadap ciptaannya, itu haknya. La yakhluqu ma yasha, kata Allah dalam ayat yang lain. Allah menciptakan sesuai dengan yang dikehendakinya. La ilaha illahu, tidak ada yang disembah dengan benar illahu, kecuali Allah. Ini tauhid ilahiyah.
atau syahadat tauhid. La ilaha illahu. La tidak. Ilah dalam bahasa Arab itu artinya yang diibadahi atau yang disembah. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan banyak. Oleh karena itu ulama mengartikan la ilaha illallah itu bukan arti tiada Tuhan melainkan Allah. Kata para ulama itu pengertian yang keliru. Sebab ilah itu al-ma'bud bihaqqin illallah. Ilah adalah yang disembah dengan sebenar-benarnya illallah kecuali Allah. Tidak ada la ma'bud bihaqqin illallah. Itu pengertiannya. Tidak ada yang diibadahi, yang disembah dengan benar illallah kecuali Allah. Itulah pengertian pemahaman la ilaha illallah yang benar. Karena kita sudah selama ini biasa seperti itu, saya juga seperti itu. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Kenapa kata para ulama itu pengertian yang keliru? Ilah banyak. Tuhan orang Hindu ada, Tuhan orang Buddha ada, orang Konghucu ada. Illahu kecuali dia, kembali hitopnya kepada Allah. Jadi kalau diganti hu itu dengan illallah, Allah itu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah, Allah akan mematikan dan menghidupkan orang itu ketika dia tidur, maka Allah tahan ruhnya. Ketika kita tidur, ruh kita kan ditahan oleh Allah. Kalau seseorang itu ajalnya belum datang, maka ruhnya akan dilepas oleh Allah kembali ke jasad. Maka kita pacak bangun pagi ini. Tapi kalau ajalnya sudah datang, maka ruh tadi ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan lagi. Itulah yang disebut dengan mati. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah di depan Raja Namrud, Raja Namrud berkata, siapa Tuhanmu itu? Dijawab oleh salah satu jawaban Nabi Ibrahim adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kata Raja Namrud, aku pacak menghidupkan dan matikan. Lalu cak mana Raja Namrud menghidupkan dan mematikan? Aku biarkan orang itu hidup, dan kalau nak ku matikan, dia akan kubunuh. Biarkannya orang hidup, kita hidup. Nah, itu cara nak Raja Namrud menghidupkan seseorang. Kalau dia nak matikannya, dia bunuh. Lalu kata Nabi Ibrahim, Allah menerbitkan matahari di sebelah timur dan menenggelamkannya sebelah barat. Sekarang kau terbitkan matahari di sebelah barat, tenggelamkan di sebelah timur, maka bingunglah orang itu, yaitu Raja Namrud. Nanti buka surah Al-An'am ya, ayat 40 kalau salah itu. Di situ ada dialog. Bingung. Mak mau nak ngubah matahari yang biasa terbit di sebelah timur menjadi terbit di sebelah barat. Karena yang menerbitkannya, yang menenggelamkannya hanya Allah. Jadi Allah itu yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan makhluk. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabil ummi, maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul Nabi yang ummi. Kalau kamu tidak mampu menghidupkan, mematikan, tidak punya kerajaan langit dan bumi, tidak bisa menciptakannya, tidak bisa memeliharanya,
Fa'aminu billah, berimanlah kepada Allah. Jangan macam-macam. Wa rasulihi nabiyyin ummi, dan beriman pula kepada nabi yang ummi, yang tidak pandai tulis baca. Allazi yu'minu billahi wa kalimati, dan berimanlah kepada Allah dan kalimatnya. Kalimat di situ diartikan oleh para ulama dengan kitab suci. Ya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Agar kita mendapat petunjuk, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibu dan Bapak-bapak, ada lagi dalil syahadat itu terdapat dalam surah Ali Imran ayat 18. Itu dalil syahadat tauhid, ya. Ayat itu berbunyi, syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi. Kalau Allah sudah bersaksi, mutlak kebenaran itu dan harus diikuti. Allah bersaksi untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Apa persaksian Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu, sesungguhnya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Illahu, kecuali dia. Dia itu balik ke Allah. Ini persaksian yang paling tinggi, yang paling mutlak, yang paling sempurna. Kalau Allah sudah bersaksi, maka kita harus mengikutinya. Syahidah. Kalau kita bersaksikan asyhadu, kan. Asyhadu turunannya banyak itu. Nashhadu, yashhadu. Sin besar, ya, asyhadu. Jangan sin kecil. Siapa yang azan, hati-hati. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Salah. Untungnya Al-Fatihah itu tidak katik sin besar. Sin besar itu sin yang bertitik 3, ya. Coba kalau Al-Fatihah itu ada sin besar, lokak salatnya tidak sempurna kalau kita. Tidak kata yang baca tidak banyak yang baca as itu. Artinya beda. Kalau as artinya terjaga, tidak ngantuk, istirahat. Itu as. Jadi kalau azan, asyhadu alla ilaha illallah, aku terjaga, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu artinya kan jauh. Jadi kalau yang azan, belajarlah yang nyebut itu. Jika perlu ada ustaz, tolong simakkan azanku ini sebelum aku muazin. Sikuat lagi galak kesel juga mendengar orang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Salah artinya. Kan tidak ada umat itu. Akbar maha besar. Kalau dibaca akbar, gendang artinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah gendang. Ya begitu bah itu langsung wakaf. Akbar. Jangan akbar. Dibagi di salah satu stasiun TV Trans 7, begitu ada iklan Trans 7 News, begitu ada iklan untuk ceramah, itu pembawa acaranya mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Tidak usah dijawab kalau mengucapkan assalamualaikum.
umat itu untuk diperpanjang. Harusnya assalamualaikum. Ini assalamualaikum, ini biasanya salam artis. Coba kalau dia di panggung kan, assalamualaikum. Ya Allah. Tidak usah dijawab kalau salamnya salah, tidak usah dijawab. Sekali kalimat tauhid yang sering salah di masjid-masjid. Kan kalau ada masjid-masjid yang kalau sudah sholat 5 waktu ada apa namanya? Amalan-amalannya. Amalannya itu yang sering salah sudah ya latif itu biasanya. Sudah ya latif itu sudah salah. Ya latifu ya kafi itu yang benar. Ada yang bacanya ya latif Puya kafir. Dia sudah wakaf di pa, tapi pa-nya tahu-tahu timbul lagi. Seolah-olah pa itu tasdid, padahal tidak bertasdid. Sehingga ya latif Puya kafir. Dari mana pa itu datang? Lain arti, ya latif itu kan yang maha halus. Salah satu dari al-asmaul husna. Jadi kalau nak berarti ya latif ya kafi, karena kan itu cara baca. Bukan ya latif puya kafi. Pahnya sudah berarti, tapi pahnya timbul lagi ketika akan meneruskan kalimat selanjutnya. Kan salah. Nah yang mama ini ngaji tak galak, belajar tak galak, diajari marah. Dari dulu aku mah itulah. Kakek nenek dulu ngajari mah itulah. Ini yang susahnya kita ini. Yang parah lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berhenti di ilah, tahu-tahu hanya timbul lagi. Artinya lain. La ilaha, tiada Tuhan. Berhenti dia di situ. Kemudian ha illallah. Ha di situ fungsinya sebagai apa? Kalau pengertian bahasa Arab ha itu kan nya. Nah, jadi fatal kalimat tauhid itu kalau dibaca seperti itu. Seharusnya satu nafas la ilaha illallah. Enggak boleh berhenti di ilah. Dulu orang tua kita di dusun seperti itu. Kalau di negara anaknya, la ilah anakku ini. Kan itu galak. Tiada Tuhan anakku ini. Jadi kalau ibu-ibu marahi anaknya, mengucapnya sampai selesai. Mudah-mudahan marah, tapi dengan ucapan kalimat tauhid akan meresap ke kalbu si anak. Daripada anak dikatakan makan ta'un tulah kau nak, ala kenakal kau ini. Menurut siapa? Bapakmu apa? Misalnya. Nah, dulu kan pernah saya sampaikan. Saya sudah isi itu orang yang gimana ya? Untuk menjadi pelajaran bagi kita ya, bukan untuk ribah beliau. Menurut cerita, saya sudah situ adalah laki-laki yang ya biasa kalau anak muda dulu, cek kita dulu barangkali ya. Zaman jahiliyah, anak muda dulu ya. Suatu kali ibunya marah dengan saya sudah. Saking keselnya lah, sudah nakal nihan barangkali ya. Lalu dalam kemarahannya si ibu berkata, ya sudah 9 bulan kamu menjadi imam Masjidil Haram kaget. Dia marah tapi doanya bagus. Kenyataannya sekarang ya, jadi pemimpin para imam Masjidil Haram yang suaranya setiap sore atau subuh di radio negara selalu diputar. Saya juga di mobil itu mutar saya sudah. Kabul doa si ibu. Memang doa si ibu kabul. Jadi ibu-ibu kalau marah dengan anak-anak, kata-kata yang baik lah yang keluar. Jangan seperti kata teman saya, dari temannya juga, Allah alam bisawab benar atau tidak. Ada seorang ibu yang kesal dengan anaknya, lalu dia marah. Mudah-mudahan kau ditumur mobil. Nah, tidak lama anaknya nyebrang jalan, tuk ditumur mobil.
Makbul memang doa ibu. Jadi hati-hati. Walaupun kesal, tetaplah kata-kata thayyibah yang keluar dari mulut ibu-ibu atau bapak-bapak juga. Kalau bapak-bapaknya jarang, itu biasa. Kalau bapak-bapak ada ngomong lagi, itu biasanya ketempak. Itu bapak. Oleh karena itu bapak-bapak itu gak akrab dengan anak-anaknya. Ya kadang-kadang diam. Nah itu. Ya. Jadi hati-hati mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu, artinya ucapannya lain dengan yang ditulis, artinya akan lain. Nah itu sedikit nyimpangnya. Jadi sekali lagi kepada yang selalu azan, tadi nak belajar nyebut itu, coba belajar nak apa Yuraya Melali, insya Allah bisa. Sekali lagi yang sering salah, sin kecil dengan sa, sot. Kalau sa itu kan di ujung lidah. Sa. Sin. Nah itu. Ya. Jadi aku menyaksikan. Lalu kenapa dalam syahadat dipakai kata-kata tidak kata-kata lain yang artinya sama dan serupa? Misalnya ukiru. Ukiru itu artinya aku menyaksikan. Sama. U'linu, aku memproklamirkan. Tapi dalam syahadat digunakan kata-kata Menurut Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu banyak pengertiannya, semuanya terpakai di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 21, di mana Allah berfirman, yashhaduhul muqarrabin. Yashhaduhul, yang disaksikan oleh para malaikat al-muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah. Di ayat-ayat sebelumnya, tempat kitab catatan kita ini kan disimpan di Iliyin dan Sijjin. Nanti pada hari kiamat akan dibuka. Yang menyaksikannya yashhaduhul muqarrabin, para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Asal kata turunan dari asyhadu, yashhadu. Itu juga dalam surat At-Talaq ayat 2, di mana Allah berfirman yang artinya, dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, kata Said Hawa, penggunaan kata-kata asyhadu di situ karena orang yang menyaksikannya adalah menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri, dan ketika menjadi saksi dia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia lihat. Kita menyaksikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Ini kita lakukan dengan yakin, dengan bukti-bukti yang ada. Nah itu kenapa menggunakan kata-kata asyhadu. Nah, jadi sekali lagi, kan dalam tahiyat kan ada itu, kita menggunakan itu ya, syahadat ya, asyhadu Allah, jangan asyhadu alla ilaha illallah.
Memang bacaannya sunnah. Tahiyat itu bacaannya sunnah. Duduk tahiyatnya itu rukun. Tapi kalau bacaannya salah, maka pengakuan kita juga salah. Itu tentang asyhadu an la ilaha illallah. Lalu ibu dan bapak-bapak, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, timbul konsekuensi. Apa konsekuensinya? La ilaha ini kita menyingkirkan, kita meninggalkan, membuang jauh-jauh segala penyembahan kepada selain Allah. Konsekuensinya itu. Jangan coba-coba lagi sudah mengucapkan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah tapi masih ke Gunung Kawi. Masih cinta ditolak dukun bicara. Masih macam-macam. Masih ada dugaan-dugaan kepada hal-hal yang dapat membuat ucapan itu tadi jadi hampa. Buang jauh-jauh. Itulah namanya. Kalau kita mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tapi masih juga meminta, menyembah kepada yang lain, itulah namanya syirik itu. Padahal kita wajib menjaga iman kita ini. Oleh karena itu dalam salah satu hadis yang cukup panjang, saya artikan, barang siapa yang mengakui atau menyaksikan aku Muhammad adalah Rasul Allah, mengakui bahwa Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku adalah hamba dan utusannya, kemudian dia mengakui juga Isa hamba dan Rasul Allah, dan mengakui juga ruh yang ditiupkan kepada Maryam, ruh yang berasal dari yaitu Allah. Kemudian dia yakin surga ada, dia yakin neraka ada, maka Allah jamin dia akan masuk ke dalam surga apapun perbuatannya selain dari syirik. Jadi kalau tauhid kita, iman kita, syahadat kita terjaga, tidak dikotori oleh kesyirikan, dijamin akan masuk ke dalam surga. Walaupun masuknya tentu tidak sama dengan orang yang bersyahadat lalu membuktikan syahadatnya itu dalam kehidupan sehari-hari menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bahkan dalam hadis yang pendek, man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Inilah untungnya kita iman dalam Islam. Walaupun dalam hidupnya tidak beribadah atau kurang beribadah, melakukan dosa-dosa besar selain dari syirik, dia mati tapi imannya masih terjaga, dakhalal jannah. Banyak hadis-hadis yang menerangkan itu. Tapi itulah masuknya tidak cepat, karena nak dibersihkan dulu. Tidak sholat, tidak melakukan hal-hal yang wajib, tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, imannya masih bagus, walaupun sebesar zarrah. Dalam hadis yang lain disebutkan, maka dia akan masuk surga, walaupun masuknya setelah 500 tahun dia di dalam hotel Malik. 500 tahun itu ukuran hari akhirat. Satu hari akhirat itu 1000 tahun menurut ukuran kita di dunia. Buka surah Al-Hajj ayat 47. Sana dijelaskan. Satu hari dunia, satu hari akhirat lamanya sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun di dunia baru sehari. Kalau 500 tahun di dalam neraka berapa hari? Untuk ukuran dunia, masya Allah. Orang kelamun. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau di usia kita dibandingkan dengan hari akhirat,
Itu sangat singkat. Kalau usia kita 60 tahun, nanti di akhirat ditanya oleh Allah, berapa lama kamu hidup dunia dahulu? Maka orang-orang kafir akan menjawab, kami cuma hidup 1 hari atau setengah hari. Surah Al-Mu'minun ayat 112 atau 13 atau 14. Lalu dijawab oleh Allah, kamu hidup di dunia itu tidak sampai sehari, illa qalilan, cuma sebentar. Ngapa sebentar? Dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kalau kita hidup sampai umur 60 tahun, hidup kita cuma 1,5 jam tidak sampai. Para ahli matematik telah merumuskan cara menghitungnya. Kalau kurang dari 60 tahun, tidak sampai sejam kita itu hidup di dunia ini. Memang sementara. Nah itu ya, yang perlu menjadi perhatian kita. La ilaha itu menyingkirkan segala bentuk penyembahan dan keyakinan kepada selain Allah. Dan illallah hanya menetapkan Allah sebagai sembahan kita. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka insyaallah kita akan mendapati kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Dalilnya mana ini? Buka surat Al-Baqarah ayat 156. Sudah ayat kursi ada itu. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Al-Baqarah 156. Di tengah-tengah ayatnya saya potong. Wa may yakfur bitaghut, maka barang siapa yang kafir kepada tauhid, tauhid itu apa? Segala penyembahan, segala yang disembah selain Allah itu namanya tauhid. Patung, matahari, bulan, bintang, gunung, setan, itu tauhid. Wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah. Pamayakul bitauhid, ini dalil untuk la ilaha, menyingkirkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Barang siapa yang kafir kepada tauhid, penyembahan kepada selain Allah, wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada buhul atau tali yang kuat. Itu tafsiran dari illallah, kecuali Allah. Dan ketika kita telah berikrar syahadat pada Allah, maka kita harus menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya tanpa banyak alasan atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak membuktikan apa yang kita ucapkan itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji ini. Sekali lagi, jaga tauhid dengan baik, jangan sampai dirusak dengan kesyirikan yang dapat menggugurkan tauhid yang ada pada diri kita masing-masing. Diperkuat terus dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.